Maaf, Jenderal. Merah dan hitam saja. Karena putih terlalu suci untuk negeri yang di dalamnya banyak orang mati, termasuk hukum dan keadilannya.
ingin komandanku jadi hitam dan memporak-porandakan semua. Siap dan iya siap jatuh dan iya dan iya. Iya dan pelan-pelan saja. Iya. Tidak. Ada tidak? Tadi suara komandan terdengar sedemikian keras menyebut nama Patui. Pelan saja, Dan, seperti biasanya. Patui pasti segera datang menghadap, Dan. Iya, siap, Dan. Iya sakit, Dan. Sakit apa yang bisa Patui bantu? Minyak gosok, Patui kira. Minyak gosok, urut dan rasa sakit itu Patui dan bukan mengejek, Dan. Mana Patui berani mengejek seorang jenderal sekaliber Anda, Dan. Iya, apalagi Patui sudah berjanji bahwa Patui akan selalu menjaga sikap dan ucapan Patui, bahwa Patui tidak akan melakukan hal-hal buruk, apalagi mengejek komandan. Iya. Komandan tidak sedang menguji kesetiaan Patui, kan? Para penonton, mohon maafkan tadi saya sedikit lupa untuk memesankan beberapa hal melalui MC untuk disampaikan kepada Anda semua, kecuali tentang ucapan terima kasih kepada Anda semua sudah berkenan hadir menyaksikan pertunjukan kami malam ini. Juga ucapan terima kasih kepada beberapa sahabat yang bahkan ikut nimbrung secara dana untuk menuntaskan kebutuhan kami malam ini. Terima kasih banyak. Tapi yang betul-betul harus disampaikan, sayang saya lupa tentang beberapa hal krusial yang berkaitan dengan pertunjukan malam ini. Adegan yang baru saja berlangsung itu antara sang jenderal dengan bawahan setianya, Likolah Patui, yang kebetulan saya perankan. Persoalannya di sini adalah bahwa sang jenderal sangat yakin dengan kepatuhan dan kesetiaan bawahan. Namun di sisi yang lain, dia juga meyakini bahwa ketidaksukaan, ketidakterimaan, dan ketidaknyamanan di hati Likolah Patui itu berbanding tegak lurus dengan kesetiaannya. Ya, sebentar. Iya. Maksud komandan, sudah berapa lama Patui ikut komandan? Oh, sudah lama, terlalu lama malah. Bukan balasan tahun lagi. Malah sudah puluhan tahun, Dan. Sejak komandan masih berstatus seorang bintara, usia muda,
lajang, handsome, dan masih sangat viral. Yang pasti saat itu nyonya masih belum menjadi nyonya komandan. Iya, iya. Sejak Patih pertama kali komandan perintahkan mengantarkan sepucuk surat untuk nyonya bersampulkan warna merah muda, yang secara kebetulan langsung mendapat balasan dari nyonya untuk komandan. Sejak itu Patih mulai ikut dengan komandan, tinggal bersama komandan. Dengan waktu itu tugas pokok Patih adalah menjaga kelancaran arus persuratan, mengantarkan dan menjemput surat dari dan untuk nyonya dan komandan. Sekali waktu malah pernah tambah selah. Semula Patih mengantarkan surat dari komandan untuk nyonya. Begitu diterima nyonya, nyonya meminta Patih untuk menunggu. Ya, harus menunggu, harus bersabar. Jadi menjalani waktu menjelang itu selesai, Patih duduk-duduk sambil mengalai-ngalai di bawah pohon di depan pagar rumah nyonya. Dan begitu nyonya selesai, lalu menyerahkan surat secara sembunyi-sembunyi ke tangan Patih. Patih segera kembali. Dan begitu sampai setengah jam kemudian Patih, komandan suruh lagi mengantarkan surat balasan untuk nyonya. Berulang-ulang, berkali-kali, lama, berlanjut hingga malam, lanjut lagi hingga paginya, bahkan lanjut lagi ke malamnya lagi, ke paginya lagi. Oh, sungguh tidak terhitung oleh Patih entah berapa pucuk surat yang Patih antar jemput pulang pergi terkantuk-kantuk. Untuk jaraknya hanya 4-5 blok saja. Coba kalau lebih jauh dari itu entahlah. Hanya tidur yang menyudahi semuanya. Komandan tertidur saat menuliskan surat balasan yang paling belakang, sementara Patih terkapar, tergeletak, tak berdaya di lantai, entah tidur entah pingsan. Saudara-saudara, terlalu banyak kisah menarik di antara mereka berdua. Tapi yang paling jelas adalah bahwa apa yang barusan disampaikan oleh Nikola Patih itu terjadinya belakangan. Pertemuan pertama mereka itu lebih awal, sekira beberapa bulan selama si Nikola Patih menjalani terapi medis, perawatan intensif, dan rehabilitasi fisik. Pertemuan di antara mereka itu sungguh-sungguh hanya sebuah pertemuan yang kebetulan saja. Namun pemisahan yang terjadi, peristiwa yang bikin mereka bertemu itu adalah sesuatu yang sangat rumit dan ya lumayan unik. Mungkin itulah yang menjadi alasan mendasar kenapa Nikola Patih begitu setia dan patuh kepada sang jenderal. Tanpa sang jenderal, seorang Nikola Patih itu mungkin hanya secoret kecil catatan dari Mina Akar Rumput.
Karena bagi si Nicola Patrick, sang jenderal itu seorang pahlawan, betul-betul seorang yang menjadi penyelamat hidupnya, dan kemudian menjadi atasannya dan juga dianggap sebagai saudara. Kisah pertemuan mereka semula itu adalah ketika di tengah pasar orang-orang berkerumun dan sumpah serapah massa pada saat itu berkelindan dengan pukulan bertubi-tubi sehingga tubuh ringkih si orang ini tercampak di bawah kaki orang-orang yang sudah berkerumun, berdarah-darah, entah patah, entah apa. Hanya sebuah kebetulan seorang tentara lewat pada saat peristiwa itu berlangsung. Dan begitu seseorang melemparkan, dia siap-siap melemparkan sebuah korek api menyala ke tubuh yang sudah disirami bensin, basah kuyup dan berdarah-darah. Si tentara lalu menghentikannya dan menyelamatkan si korban amuk massa ini. Ya, terjadi debat alon, saling tarik, saling dorong, dan tetap di bawah hujan sumpah serapah dan caci maki orang-orang. Namun ternyata sedikit nasib baik bisa menyelamatkan si remaja korban massa, sehingga si tentara bisa membawa korban menjauh dari tempat kejadian perkara. Ya, bagi seorang tentara jelas hal tersebut bukan tanpa resiko. Yang namanya hukuman disiplin, mau tidak mau harus dia jalani, tak bisa dia hindari. Apalagi keesokan hari peristiwa tersebut diberitakan secara bombastis oleh banyak koran, viral, menjadi headline news di berbagai media, baik koran, radio, televisi. Untung saja pada masa itu yang namanya media online itu belum seperti sekarang, masih sesuatu yang eksklusif. Kalau tidak tahu luar biasa. Tapi yang jelas, hampir semua media seakan sepakat menjuduli beritanya dengan bahasa yang sangat mencolok dan sarkastis. Tentara bikini copet, serumit itu. Jadi kualitas penghambaan seperti apa lagi yang tidak mendasari kesetiaan dan kepatuhan Nicola Patrick terhadap sang jenderal. Atasan iya, pahlawan iya, sang penyelamat hidup iya, sudah dianggap saudara iya, dan setara alasan lain. Tidak ada satu alasan apapun bagi Patrick untuk tidak setia dan tidak patuh kepada Tuhan. Jadi aneh saja bagi Patrick ketika komandan bilang bahwa sikap Patrick bukanlah gambaran asli perasaan Patrick, bahwa perasaan Patrick berada dalam tekanan. Namun yang mengemuka adalah kepatuhan. Mana boleh begitu, dan apalagi soal yang komandan bilang soal ketidakpercayaan, ketidaknyamanan, ketidaksukaan, yang komandan bilang bercampur baur di hati Patrick. Dan yang mengemuka
kepatuhan itu juga. Mana boleh dan mana patut begitu nah. Iya. Dan hal-hal buruk yang disampaikan secara bisik-bisik oleh orang-orang dan dipastikan selalu dituduhkan banyak orang tentang komandan sungguh tidak mengganggu perasaan Patih, karena semuanya sangat tidak seimbang dengan kesejahteraan, kesempatan hidup, dan peluang yang sudah Patih dapatkan. Kehidupan dan harta milik Patih sungguh tidak terkatakan lagi, apalagi bila melihat jumlah rekening, deposito dan lembaran saham yang terus saja bertambah. Iya, kalau soal kesenangan, ya Patih memang selalu komandan dorong agar Patih mau hidup sedikit lebih merdeka, lebih mandiri, menikmati yang namanya kehidupan secara lebih pribadi, berkeluarga, berbini, beranak, bercucu. Sungguh kesenangan yang komandan sampaikan kepada Patih. Bagi Patih hanya sesuatu yang biasa-biasa saja, karena semua kesenangan itu bertebaran dan ada di sekitar komandan. Patih hanya tinggal memilih, menentukan hari, menyiapkan sedikit biaya, dan menikmatinya kapan saja Patih mau. Bagi Patih tidak ada yang lebih membahagiakan selain berada di dekat komandan dan memastikan bahwa komandan selalu ada, sehat dan selamat. Bahkan sesungging kecil senyum di bibir komandan itu sudah menjadi sebuah kebanggaan yang sepanjang waktu pasti dan sangat Patih harapkan. Bagi Patih dan ini tidak bergeser seinci pun sejak dari semula hingga hari ini, bahwa komandan di mata Patih tetaplah seorang jenderal dengan segala kebesaran, kewibawaan, dan kekuatan penuh. Tidak seorang pun yang berani macam-macam, karena satu ucapan komandan sudah cukup membungkam mulut besar para jenderal lain. Ya, yang lain hanya koar-koar. Komandan tampil paling depan. Iya, betul. Tidak ada yang tidak takut kepada komandan, karena memang mereka pantas takut. Karena yang namanya kekuatan dan keberanian komandan adalah jaminan. Bila yang lain yang keluar, kita bisa langsung hadir dan melakukannya tanpa banyak bicara. Bahkan diam komandan pun bagi siapapun harus mereka perhatikan sebagai sebuah pertanda dan mereka harus siaga. Komandan betul-betul menentukan segalanya. Para penonton, lumayan panas. Maaf, gedung ini sepertinya memang harus sedikit direhab dan dilengkapi AC-nya. Tapi segala puja dan puji yang disampaikan oleh Nicola Patih tentang sang jenderal itu tentu saja
berdasarkan apa yang dia lihat dan mendengar selama ini. Namun yang paling menentukan dalam hal ini adalah kesetiaan dan kepatuhannya yang sangat mengakar. Walau tidak bisa tidak, kita harus juga memikirkan bahwa kesetiaan dan kepatuhan di sekolah pelatih itu tumbuh dan berkembang. Kemudian kejayaan sang jenderal telah menenggelamkannya lebih jauh ke dalam dunia kesendirian dan keterasikan. Dan persaksian Nicola Patri melihat hal tersebut betul-betul sebuah penderitaan yang bagi orang lain pasti tak bisa ia tanggung. Bagi Nicola Patri, penderitaan sang jenderal hanya bisa ia saksikan. Semuanya, yang baik maupun yang buruk, yang besar maupun yang kecil, yang menyenangkan maupun yang sangat kejam. Tapi begitulah, bagi Nicola Patri tak ada yang bisa membuat hatinya bisa menyenangkan dan membahagiakan dan menyelesaikan penderitaan atasannya. Sebentar. Iya. Maksud komandan. Tentang apa? Antam saja tahu. Tidak ada yang tidak bisa komandan selesaikan. Hukum selama ini toh sudah menjadi senjata komandan. Semua serangan komandan hentikan dengan pasal-pasal hukum yang begitu lengkap tersedia. Dengan hukum semua serangan, komandan jinakkan. Dengan hukum pula semua intervensi komandan hentikan. Hukum menjadi penentu segalanya. Bagaikan pedang bermata dua. Dengan komandan, hukum menyelesaikan segalanya, hingga semua otoritas dan kepercayaan mestilah berpihak kepada komandan. Iya. Bagi komandan, keributan silakan mengemuka, namun pada akhirnya mestilah dibuat reda. Dan komandan, Jenderal, ya. Akhirnya tidur juga. Oh, ternyata berkat Tuhan masih menyertaimu, dan
Atau komandan terbenam lagi dalam fantasi kekuasaannya, mengatur siapa jadi apa harus mengapa siapa diapakan, dan apapun lainnya. Dan diammu itu dan sungguh menakutkan bagi Nikola Patrindan. Karena setiap kali diam, setiap kali itu pula satu masalah dituntaskan, selesai atau dibekukan. Dan Patui. Kegelisahan dan kecemasan begitu kental di wajahmu. Apa yang kau katakan saat aku tertidur barusan, Patri? Adakah kemarahan dan kebencianmu meletupkan, membuka semua hambatan soal tekanan batin dan tekanan urusan kemanusiaan yang selama ini kau tahan? Itu harusnya bisa kau lepaskan sepanjang aku tertidur, melutupkan kemarahan dan kebencian yang sepanjang waktu ini begitu kau tahankan. Mestinya luka bila kau letupkan dengan seletup-letupnya. Bahkan sekiranya kau taburkan sedikit demi sedikit ke dalam sarapan pagi, atau setetes demi setetes cyanida di tiap gelas kopi. Bahkan bila kau siapkan pun sebilah santu, lalu kau tusukkan berkali-kali di tiap tidur. Murah. Apa kau kira aku punya keberanian untuk memecahnya? Aku sudah kehilangan semua kekuatan dan keberanian Patui. Kemampuan dan kekuatanku tergerus nyaris habis dari waktu ke waktu. Kau mempertanyakan keberanian? Tentu saja aku harus tetap berani. Bahkan aku harus melipat ganda yang namanya keberanian setiap waktu lebih dari sebelum-sebelum. Kau tahu kenapa tuh? Itulah rahasiaku yang selama ini tidak seorang pun bisa tahu. Itulah kenyataannya. Itulah kebenarannya. Karena keberanian itu adalah bentuk lain atau cerminan langsung dari ketakutan. Ketakutan itulah yang selalu melandasi semua sikapku dan semua tindakanku selama ini. Patui, bukankah kau
pernah bilang bahwa yang namanya kematian selalu saja mengikuti setiap perintah. Bahkan kau sendiri pernah menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana mereka meregang nyawa persis di hadapanmu. Seberapa takutkah kau saat itu? Aku yakin kau tidak hanya takut, bahkan yang muncul adalah kebencian dan kemarahan. Tapi begitu ya. Aku memang sudah kehabisan segalanya. Waktu-waktu yang berjalan tidak lagi memaknai hari-hariku. Sepertinya semua ini sudah harus diakhiri. Waktu yang berjalan betul-betul tidak lagi dapat memenuhi semua harapan. Hal ini harus sudah diakhiri. Penderitaan ini harus segera aku hentikan.